Sekarang kita coba menghitung untuk soal yang ada di bentuk soal replacement atau pergantian. Nah, contoh soalnya ini kan sebuah perusahaan ingin mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Nah, mesin lama diperoleh 5 tahun yang lalu dengan harga 100 juta, diperkirakan berumur 10 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, mesin baru seharga 90 juta. Untuk mengoperasikan diperlukan biaya pemasangan instalasi yang memerlukan biaya 25 juta. Nah, mesin baru ini memiliki masa manfaat 5 tahun dan diperkirakan memiliki nilai residu 5 juta. Jika pergantian dilakukan, maka mesin lama akan dijual dan diperkirakan laku seharga 56 juta. Dengan digunakan mesin baru, perusahaan memerlukan tambahan modal kerja sebesar 10 juta. Dan diharapkan dengan menggunakan mesin baru ini, penjualan dapat meningkat sebesar 25 juta per tahun. Dan biaya operasionalnya meningkat sebesar 5 juta per tahun. Mesin baru diperkirakan berumur 5 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa 5 juta. Karena metode penyusutan adalah garis lurus, sehingga beban depresiasi setiap tahunnya sama besar. Maka aliran kas operasional setiap tahun selama umur proyek. Nah, jadi ini setiap tahunnya depresiasinya sama besar. Pada akhir umur proyek, mesin baru laku dijual seharga 7.500.000. Pajaknya 25%, biaya modalnya 10 juta. Biaya modalnya 10%. Nah, untuk replacement yang diketahui informasinya. Ini kan tadi perusahaan ingin mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Mesin lama diperoleh 5 tahun yang lalu dengan harga 100 juta. Nah, 100 juta kan diperoleh 5 tahun yang lalu. Umur ekonomisnya 10 tahun tanpa nilai sisa. Jadi nanti kalau tanpa nilai sisa, kita kalau cari nilai bukunya, nanti di sini. Nilai buku dari mesin lama berarti harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, harga perolehannya sebesar 100 juta. Kan? Dari harga mesin lama, itu kan belinya kita 100 juta. Kemudian akumulasi penyusutan, dia itu disusutkan tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Berarti dikurangi berapa nih? 5 tahun dikalikan 100 juta dibagi 10 tahun. Ini ya, yang nggak tahu akumulasi penyusutannya kan gini. Mesin lama diperoleh 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kan. Nah, berarti mesin lama baru berumur 5 tahun, kita sudah ingin mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Sedangkan untuk mesin lama ini umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, ini umur ekonomisnya 10 tahun, tapi di umur 5 tahun kita sudah ingin ganti sama mesin yang baru. Jadi berapa nilai bukunya dari akumulasi penyusutannya? Dengan coba 100 juta kita kurangi 5 dikalikan 100 juta dibagi 10 tahun. Nah. Oke.
Ini berarti nanti ketemu hasilnya untuk nilai bukunya sebesar 50 juta. Nah, setelah diketahui, untuk mesin baru, informasinya di sini. Mesin baru seharga 90 juta dengan biaya pemasangan instalasi 25 juta. Nah, memiliki masa manfaatnya 5 tahun dan nilai residunya 5 juta. Kalau misalnya di akhir proyek atau di akhir investasi kita ingin melakukan pergantian, mesin lamanya dijual sebesar 56 juta. Tambahan modal kerjanya 10 juta. Tambahan modal kerja 10 juta. Kemudian mesin lama dijual seharga 56 juta. Nah, ini nanti ada peningkatan penjualan atau pendapatan 25 juta dan peningkatan biaya operasional sebesar 5 juta. Mesin baru diperkirakan berumur 5 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa 5 juta. Bebannya sama setiap tahun. Nah, pada akhir umur proyek ini kan dijual seharga 7.500.000 untuk mesin barunya. Ini nanti bakal masuk di aliran kas yang akhir. Sekarang kita coba menghitung di aliran kas awal. Nah, harga belinya dari mesin baru 90 juta minus dan biaya instalasinya 25 juta minus. Kemudian harga jualnya 56 juta. Nah, 56 juta ini tidak minus karena kita mendapatkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang untuk membeli dan memasang atau biaya instalasinya, maka kita taruh minus di depan angkanya. Nah, kalau pajak keuntungan. Pajak keuntungan ini dari pajak, berapa persen pajak dikali harga jual dikurangi nilai buku. Sebelumnya nilai buku sudah kita hitung sebesar 50 juta. Berarti ini 25% pajak dikalikan dengan harga jualnya. Mesin lama dijual 56 juta dikurangi dengan nilai bukunya tadi 50 juta. Nah, di sini kita lihat harga jualnya ternyata lebih besar daripada nilai bukunya. Harga jualnya kan 56. Mesin lama dijualnya kan 56. Nilai bukunya 50 juta, sehingga harga jualnya lebih besar daripada nilai buku. Maka pajaknya ini murah. Kemudian kenaikan modal kerja, tambahan modal kerjanya. Tambahan modal kerja berarti minus 10 juta. Untuk aliran kas awal, baik kita jumlahkan. 70.500.000. Nah, ini tadi nilai buku dari harga perolehan dikali akumulasi penyusutannya. Kemudian kita hitung di aliran kas operasional. Nah, ini tadi sudah diketahui peningkatan penjualan meningkat sebesar 25 juta. Kemudian biaya operasionalnya juga meningkat sebesar 5 juta. Depresiasi mesin baru. Harga mesin, ini kan, harga mesinnya 90 juta. Jadi, 90 juta. Ditambah
ditambah dengan biaya instalasinya. Karena nanti masuknya ini di harga perolehan. Terus kita kurangi dengan nilai sisa. Nilai sisanya dari mesin baru. Nilai residu. Ya, kita bagi dengan umurnya 5 tahun. Nah, jangan lupa ya, karena ini minus. Jadi ini yang rumusnya dikurangi sama nilai sisanya kalian ganti tambah. Karena nanti kalau minus di min nanti jadinya malah menambah. Jadi ini nanti kalian minnya ini diganti tambah. Kemudian untuk depresiasi mesin lama, harga mesin. Harga mesinnya tadi harga perolehannya 100 juta. Dibagi dengan umur 10 tahun. Ini kita taruh di sini minus biar enggak minus. Nah, udah. Kemudian peningkatan depresiasi. Dari depresiasi mesin baru kurangi dengan depresiasi yang mesin lama. Nah, ketemu peningkatan depresiasinya 12 juta. Kemudian peningkatan laba sebelum pajak. Peningkatan laba sebelum pajak berarti berapa nih? Dari jualan. Biaya operasional. Nah, kemudian pajaknya. Pajak 25% dari 25% kita kalikan dengan peningkatan laba sebelum pajak. Nah, pajaknya 2 juta. Kemudian laba setelah pajak. Jadi ini sebelum pajak 8 juta kita kurangi dengan pajaknya 2 juta. Nah, hasilnya 6 juta. Kemudian kita masukkan peningkatan depresiasi. Nah, peningkatan depresiasi 12 juta. Masukkan. Untuk aliran kas operasional dari peningkatan laba setelah pajak ditambah dengan peningkatan depresiasi. Nah, udah ketemu kan 18 juta. Kemudian untuk aliran kas akhirnya. Nah, untuk aliran kas akhir berarti harga penjualan mesin baru. Harga penjualan mesin baru di akhir umur proyek. Nah, pada akhir umur proyek, mesin baru laku dijual seharga 7.500.000. Ini 7.500.000. Kemudian pajak keuntungan. Pajak keuntungan dari 25% dikalikan dengan harga penjualan mesin yang baru, kan ini. Nah, harga penjualan mesin yang baru dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu. Kalau mesin baru nilai residunya 5 juta. Ini ketemu 625. Tapi pajaknya ini kita lihat dulu. Dia harga jualnya lebih besar dari nilai bukunya. Berarti pajak bersifat mengurangi. Nah,
pengembalian modal, kita lihat di sini dia tambahan modal kerjanya 10 juta, berarti pengembalian modalnya juga 10 juta. Nah, udah ketemu, berarti kita cari tahu aliran kas akhirnya. Aliran kas akhir. Jadi aliran kas akhirnya 16.875, aliran kas operasional 18 juta, sama aliran kas awalnya 70.500.000. Nah, kalau kita disuruh untuk mencari NPV nih, NPV aliran kas awal sama dengan berapa? 70 juta 70.500.000. Nah, kalau aliran kas operasional 18 juta sama aliran kas akhirnya 18 juta. Aliran kas operasional. Yang ini aliran kas akhir. Kalau menghitung NPV berarti aliran kas awal ditambah aliran kas operasional yang dikalikan sama 1 dibagi dalam kurung 1 plus 10% dari biaya modalnya dipangkatkan dengan umurnya 5 tahun. Kita bagi dengan modalnya, biaya modalnya 10%. Baru kita tambahkan dengan aliran kas akhir. Coba kita hitung. 70 juta minus 70 juta ditambah 18 juta dikalikan 1 dibagi 1 plus 10% dipangkat 5 dibagi 10% ditambah 16.875.000. Oh iya. Coba kita hitung satu-satu. Jadi aliran kas awalnya minus, ya. Kemudian ini aliran kas operasionalnya 18 juta. Kita hitung yang ini. 1 dibagi 1 plus 10% pangkat 5 coba dibagi 10%. Dibagi 10%. Kas akhirnya 16 juta. Nanti ketemunya berapa? Yang 18 ini dikalikan sama 6 juta. Banyak.
1 0,1. Mungkin dibagi 0,1 coba kita hitung deh nih. Sini bisa banget. Ini 16 juta. Kita cari tahu dulu deh. 1 berarti ini kalau 1 pangkat 1 kan 5 berapa? Minus 1. Itu 1 ditambah 10%. Dipangkatkan 5, hasilnya 1,161. Berarti ini 1 dibagi nih. Kemudian yang ini kita bagi ke 10%. Ya, sama. Berarti kita tambahkan ya. Minus 70. 117 tambah 16. Nah, ini NPV-nya kan ketemunya positif. Nah, kalau NPV positif berarti layak apa tidak? Kalau NPV-nya positif berarti layak, kalau NPV-nya negatif berarti tidak layak untuk dilakukan untuk replacement ini.